Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menampilkan video hasil best practice saya yang berjudul Membangun Karakter Siswa melalui review komik pendidikan berbantuan video presentasi IPS dan aplikasi text to speech. Adapun best practice ini dapat diterapkan pada masa normal seperti sebelum masa pandemi COVID-19, saat COVID-19 maupun masa new normal, dan berharap setelah COVID-19 berakhir tetap terus dipergunakan. Untuk awal kita akan simak video best practice ini pada masa new normal yang tentunya harus diimbangi oleh protokol kesehatan. Lalu juga akan ada video best practice pada masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh melalui online dalam jaringan. Baiklah, kita simak video pertama best practice pada masa new normal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maulina Ismaya Dewi, guru IPS terpadu di MTS Umi Kulsum Kota Sukabumi. Saat ini kita berada di gedung MTS Umi Kulsum yang berlantai 2, di mana di lantai 2 lah saya mengajar IPS di kelas 7 yang kebetulan saya sebagai wali kelasnya. MTS Umi Kulsum sebelumnya merupakan yayasan yatim piatu dan duafa. Lalu barulah didirikan kemudian MTS Umi Kulsum sebagai sarana pendidikannya. Di sini saya sedang berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai penggunaan masker, di mana dibutuhkan jeda untuk udara yang cukup sehingga pemakaian tidak terus-menerus dan dapat dibuka sesekali tergantung kondisi pernafasan kita tentunya. Dan hal ini harus dipahami oleh para murid. Hari H dimulai dengan protokol kesehatan yang kedua setelah menggunakan masker, yaitu mencuci tangan dengan sabun yang telah disiapkan dan dipasang wastafel pencuci tangan oleh pihak sekolah. Dan tidak lupa mengukur suhu tubuh. Kegiatan awal dimulai dengan pembiasaan berdoa dan mengabsen para murid. Lalu apersepsi, yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran materi kali ini. Dan tentunya awalan juga dilanjutkan dengan motivasi pagi seperti berikut ini. Mulai motivasi pagi ini dengan mengetes konsentrasi kalian. Jadi konsentrasi kalian coba kalian dengar perintah bunda. Bunda bilang kalau misalnya kalian harus mengikuti gerakannya saja. Kita mau lihat konsentrasinya dulu. Kepala, bunda, lutut. Kegiatan inti dimulai dari memberikan sebuah video pembelajaran yang kita buat yang diambil dari YouTube channel, lalu kemudian memberikan selembaran komik kepada siswa untuk dibaca. Dan berikutnya tentunya kita perkenalkan aplikasi text to speech pada HP dan lalu melanjutkan dengan menjelaskan metode AIH yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditulis pada buku dan dipindahkan melalui aplikasi text to speech. Bunyinya coba. Yang lain coba dengarkan. Indonesia kan? Ice breaking. Jangan diem banget. Lagi. Ayo. Kira-kira menurut kamu pembelajaran media komiks yang pernah kamu Menurut saya pembelajaran komik yang tadi dipelajari sama kita itu sangat menarik. Bacanya juga bisa kita contoh dalam kehidupan. Mana
abis belajar komik dan text to speech-nya? Seru. Gitu. Asik aja, seru gitu. Kalau text to speech-nya bisa buat belajar gak? Bisa buat belajar, Menghafal ya? menghafal juga. Jadi oke lah. Baiklah, video kedua merupakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online atau dalam jaringan daring. Baiklah, dalam daring PJJ ini saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu diantaranya WhatsApp, yang kedua Google Classroom, yang ketiga Google Form, yang keempat Zoom Meeting, yang kelima YouTube channel, yang keenam blog, dan yang ketujuh Google Site. Saya akan menjelaskan cara saya menyampaikan materi best practice ini kepada para murid melalui online. Yang pertama, saya akan memperkenalkan link-link yang terdapat dalam website Google Site saya. Adapun tutorial videonya saya share di YouTube. Melalui linknya itu kita share ke grup WhatsApp untuk para murid pelajari. Baik, setelah link website Google Site saya di share grup WhatsApp, lalu tentu klik linknya. Kita klik di dalam grup ini, kita lihat, kita scroll ke bawah, ada daftar isi. Dari mulai ini penampilan home, dari mulai tujuan, materi, evaluasi, jadwal, pengumuman, tugas, galeri, artikel, dan profil. Tapi kita bisa juga membukanya di garis 3 pojok kiri atas. Kita klik, lalu sesuai dengan yang diinstruksikan materi apa, kita buka materi pembelajaran kelas 7, yaitu Pranata Sosial. Kita scroll ke bawah, lalu di sini ada link blogspot saya mengenai pelajaran ilmu sosial, blogspot.com. Kita klik dan kita cari materi Pranata Sosial. Kita lihat paling bawah di samping bacaan home ada tanda panah ke kanan. Kita klik yang biru ini dan di sini kita lihat ada materi Pranata Sosial keluarga. Kita klik, lalu di dalamnya itu ada artikelnya yang saya buat. Di sini dapat dipelajari oleh murid. Lalu ada video yang sudah di-linkkan ke YouTube channel saya, dan juga ada PowerPoint dalam bentuk PDF. Di sini bisa juga sebagai referensi, dan ada soal latihan kuis Pranata Sosial. Kita lihat titik garis 3 di pojok kiri atas itu ada evaluasi. Nanti yang akan dikumpulkan di klik evaluasi itu akan ada Google Classroom. Anak-anak juga nanti ada tutorialnya tersendiri. Lalu ada tugas pun demikian di Google Classroom. Kalau referensi tugas, kita bisa melihat juga di artikel ilmiah blog dan YouTube. Kita klik, nanti di sana ada juga link rumah belajar Kemdikbud. Jadi sebagai referensi. Di sini gunanya agar terarah dan tidak mengklik klien link yang tidak diinginkan ya, khawatirnya. Jadi dengan berkumpulnya link di Google Site ini akan lebih baik dan terarah. Di sini juga ada galeri pembelajaran. Kita buka galeri pembelajarannya. Di sini terlihat bahwa pembelajaran-pembelajaran terdahulu seperti komik dan review sudah saya terapkan. Di sini kita lihat galeri. Kenapa Google Classroom, nanti dijelasin ya. Jadi tugasnya biar nggak kececer. Kalau di WhatsApp itu kececer, yang rugi kalian gitu. Baiklah, demikian video best practice saya yang berjudul Membangun Karakter Siswa melalui review komik pendidikan berbantuan video presentasi IPS dan aplikasi text to speech. Dengan model pembelajaran problem based learning dan sintaks-sintaks yang telah diuraikan, maka terlihat juga karakter siswa yang terbangun yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Maka terbukti bahwa best practice ini dapat membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai inspirasi dalam menghadapi masa new normal. Adapun dapat digunakan secara tatap muka new normal ataupun melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh secara online, daring, atau dalam jaringan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.